Melihat semua makhluk dengan mata cinta. Tepuk tangan. Suatu hari saya lagi Mona Brata. Ini Mona Brata tidak bicara, tidak bisa. Saya sering Mona Brata. Lagi Mona Brata, tetangga teriak-teriak kebakaran, kebakaran, kebakaran. Saya lihat, oh kebakaran, paling rumah tetangga yang kebakar. Oh, lagi Mona Brata, masa kita datang orang kebakar. Lama-lama asapnya tambah besar ke rumah saya. Saya tengok, ya rumah saya terbakar. Akhirnya saya ikut ambil ember. Jadi itu pertama kali saya Mona Bratanya Batak, orang terkebakaran. Untung nggak rumah terbakar, pohon cengkeh dua tinggi-tinggi kebakar habis, nggak sebelum sampai di rumah. Untung tetangga yang baik pada gini. Saya lihat, oh bukan kebakaran, dibakar orang. Begitulah. Siapa suruh jadi pertapa? Ya, kalau mau senang-senang, jadi pegawai negeri aja. Jadi pertapa itu jalan sulit. Tapi sekali lagi saya, bagaimana menyembuhkannya? Lihat semua makhluk dengan mata cinta. Tepuk tangan. Yang membakar rumah saya tahu. Ya, yang ngangkut tanah saya juga saya tahu. Yang letak sama istri saya juga saya tahu. Tapi semuanya saya obatin dengan perintahnya Siwaji malam ini. Lihat semua makhluk dengan mata cinta. Bulan-bulan pertama saya pensiun, bulan-bulan pertama. Ini kekayaan orang pensiun tuh tidur siang. Bener, karena zaman dulu kerja jarang tidur siang. Tiap hari tidur siang. Tidur siang itu indah sekali. Masa setengah jam, 45 menit, pokoknya indah. Habis makan siang, tidur sebentar, itu indah sekali. Bulan-bulan pertama saya pensiun, tiap tidur siang diganggu sama orang metajen. Kasol, kacau, rame sekali. Ih, orang metajen. Kira-kira dari rumah saya 1000 meter lah. Kalau arah anginnya ke arah rumah saya, keras sekali suaranya. Saya nggak lapor polisi, saya juga nggak nyamper orang metajen. Saya selalu bilang dia, saya. Tapi setiap kali saya terganggu sama suara orang metajen, saya ingat perintah Siwaji malam ini. Lihat semua makhluk dengan mata cinta. Anda tahu apa yang terjadi? Orang metajennya hilang. Itu orang yang nyapu kaki saya itu kalau ketemu saya gini, dia menghormat. Ada anak yang membakar rumah saya juga nggak pergi kemana. Artinya apa? Ada obat, ada tirta yang bisa kita percikan ke keluarga kita dan tetangga kita. Dia tidak saja menyembuhkan orang, tapi juga menyembuhkan kita. Datangnya dari perintah Siwaji malam ini. Lihat semua makhluk dengan mata cinta. Dengan ini Anda bisa ketemu mawar melati semuanya indah. Tepuk tangan. Saya pernah didatangin oleh seorang remaja di Facebook. Remaja Bali ini banyak yang ya begitulah curhatnya ke saya. Curhatnya begini, ada wanita remaja yang fotonya cantik, aslinya cantik atau bukan nggak tahu ya. Dunia internet itu banyak yang bohong. Nanyanya polos sekali. Guruji, saya mau menikah dengan pria yang sudah beristri dan saya sudah dapat izin dari istrinya, boleh tidak Guruji? Dia tanya gini. Kayak gini dunia ya. Saya bilang, saya tidak boleh menghakimi orang. Saya tidak boleh menyalahkan orang, apalagi orang yang saya baru kenal di internet. Tapi jujur saya bilang, kalau Anda menikah dengan cara seperti itu dijamin rumit. Ya, sekarang disetujui sama istri suami Anda, bulan depan belum tentu. Calon suami Anda cinta sama Anda, anak-anaknya pasti menolak. Ya, kalau Anda mau menikah dengan pria yang mencari istri kedua, itu pasti orang kaya. Nggak mungkin orang jelek dan miskin seperti Gede Prama cari istri lagi, itu nggak mungkin.
Kan kita mesti ngitung biayanya dari mana dan lain-lain. Nah itu prianya pasti orang kaya. Kalau Anda menikah dengan pria kaya, itu rumit sekali. Anda akan ditatap oleh banyak orang di rumah suami Anda dengan tatapan penuh kebencian dan kemarahan. Kebencian dan kemarahan kolektif, itulah black magic saya bilang. Jangan. Jadi karena Anda masih remaja, bagusnya Anda menikah dengan pasangan yang remaja juga. Dan hanya lagi, bagaimana mencari pasangan yang tepat? Sederhana, cari orang yang Anda bisa tatap dengan mata cinta. Tepuk tangan. Mengacu kepada perintah Shivaji malam ini. Look at all being lovingly. Ya, di mana Anda merasa aman, nyaman, silakan pilih yang itu. Mana calon pasangan Anda yang membuat mata Anda menatap dengan cinta, pilih yang itu. Saya ini tong sampahnya curhat, banyak orang curhat ya, pas meditasi di internet segala macam. Ada 3 wanita luar yang menikah dengan 3 pria Bali dan 3-tiganya bubar. Jadi cerita ini cerita belajar, bukan jelek-jelekin orang. Yang pertama wanita Rusia, yang kedua wanita Jepang, yang ketiga wanita Jakarta. 3-tiganya menikah sama pria Bali, yang 3-tiganya bubar. Wanita Rusianya tidak saja bubar, itu mengumbar cerita tidak sedap tentang orang Bali dan Pulau Bali di internet. Karena ceritanya nggak sedap, dia mau ketemu saya dengerin. Wanita Jepangnya paling sopan, cerai juga dengan pria Bali, dia menangis. Saya nggak kebayang menikah pria Bali kayak begini. Saya bilang, I deeply hurted Pak. Dia bilang, wanita Jepang, saya sakit sekali. Dia cerita dengan rahasia orang. Yang ketiga wanita Jakarta yang juga bubar. Ini paling parah, tidak saja mantan suaminya dimarahin, saya pun sebagai pria Bali dia marahin. Saya pun kena marah. Jangan-jangan Pak Gede sama dengan mantan suaminya, jelek saya pun segala macam. Ya. Setelah saya dengarkan ketiga-tiganya curhatnya, masalahnya, saya ketemu sebuah kesimpulan yang perlu dicatat kepada adik-adik remaja yang mau menikah. Catat baik-baik. Ia yang di dalamnya kepalsuan, bahkan di surga pun ketemu kepalsuan. Ia yang di dalamnya keindahan, bahkan di neraka pun ketemu keindahan. Tepuk tangan. Kalau Anda menikah dengan motif mau kaya yang cepat, apalagi menikah dengan motif menipu, di surga pun Anda menikah, Anda akan ketemu kepalsuan. Tapi kalau Anda menikah dengan keindahan, saya mau menikah karena saya mau merawat suami saya, itu ketemu keindahan. Ada seorang wanita Bali yang hatinya indah dan mengagumkan, wanita Tabanan. Tepuk tangan dulu orang Tabanan biasa. Itu suaminya orang Jerman, cerita. Orang Jerman, oh ya. Terus gimana Anda menikah? Pernikahan awet. Gimana menikah? Pak Gede, tatkala pertama kali saya melihat suami saya, waktu itu calon suami, yang saya lihat tangannya cacat. Cacat bagaimana tidak jelas kan. Terus tatkala melihat tangannya cacat, itu saya timbul niat untuk merawat. Jadi saya memulai nikah sama pria Jerman ini karena saya mau merawat dia. Anda tahu, wanita dari Tabanan ini tidak saja pernikahannya selamat, sekarang tinggal di Jerman, jadi orang kaya. Tepuk tangan. Makanya mengulangi kesimpulan tadi. Ya, yang di dalamnya kepalsuan, di surga pun ketemu kepalsuan. Ya, yang di dalamnya keindahan, di neraka pun ketemu keindahan. Bagaimana caranya biar selalu ketemu keindahan? Perintah Shivaji malam ini, selalu lihat semua makhluk dengan mata cinta. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih, ada yang merah. Setiap hari ku
siram semua mawar melati semuanya indah. Tepuk tangan dong. Ingat, keluarga adalah rumah perbedaan. Dan perbedaan ini malam ini kita sirami dengan ajaran Siwa Tantra. Ajaran Siwa Tantra yang pertama berbunyi, selalu lihat semua makhluk dengan mata cinta. Ya. Yang kedua, perintah Siwaji yang kedua berbunyi seperti ini. Rasakan orang lain seperti Anda merasakan diri Anda sendiri. Rasakan orang lain seperti merasakan diri Anda sendiri. Saya mirip dengan Baba Ramdas. Kalau Anda belajar spiritual, Ramdas itu orang terkenal. Orangnya udah sepuh di Amerika. Baba Ramdas itu profesor psikologi dari Universitas Harvard. Umur 39 sudah sangat berhasil. Tidak saja berhasil punya rumah mewah, punya mobil mewah dan helikopter pribadi. Kalau untuk urusan, jangankan di sini di Amerika udah kaya sekali lah. Mau punya helikopter, berarti kaya. Tapi umur 39, helikopternya dijual, Ferrarinya dijual, rumah mewahnya dijual. Dia tinggalkan jabatan guru besar psikologi di Universitas Harvard, bertapa di Himalaya, mau cari kedamaian. Tapi Anda tahu di Himalaya tidak dapat kedamaian. Berbulan-bulan, bertahun-tahun mendengarkan musik dangdut orang kampung. Baju satu kering di badan, takkan luntur cintaku padamu. Seperti itulah lagu. Itu Baba Ramdas tiap kali sakit kepala dia. Saya meninggalkan kemewahan Amerika sekarang untuk ketemu kedamaian seperti itu. Nah, saya mengalami hal yang sama di desa saya. Saya meninggalkan kota Jakarta dengan berharap. Saya 2 tahun yang lalu tanah Pulau Jawa sudah saya colek di Bandara Soekarno-Hatta. Colek 3 kali. Colek. Permisi, saya mau pamit. Udah saya mau tidak balik. Sampai sekarang tidak balik. Maksudnya meninggalkan seluruh keriuhan kota Jakarta. Di desa saya lebih riuh dari Jakarta. Lebih riuh. Di Jakarta, sebelah kiri saya tetangga saya orang Inggris, sebelah kanan saya lama orang Jepang. Aduh, sopannya minta ampun. Tapi di desa saya, di sana sound system, di sana sound system, di sana sound system, di sana toa. Tempur, semuanya tempur. Itu radio Republik Indonesia Singaraja, ini dangdut, sana lagu Bali, ini jazz. Apalagi menjelang tahun baru dan nyepi itu kayak perang. Aduh. Ya, untung saya tinggal tidak sepanjang itu. Kira-kira beberapa bulan. Ya, begitu. Dan saya bisa bertahan karena menerapkan perintahnya Siwaji yang kedua. Rasakan orang seperti merasakan diri sendiri. Saya rasakan tuh orang desa, tidak sekolah, tidak merantau. Berharap orang desa yang tidak sekolah, tidak merantau, mengerti kita orang kota. Itu salah alamat. Salah alamat. Saya sama sekali. Kadang-kadang kalau lagi ada mercon besar diarahkan ke tempat saya. Wah! Saya intip dari pagar. Oh, anak-anak kecil kelas 3 SD, kelas 4 SD. Marahin orang seperti itu, ya malah. Ya, masih hidup aja udah untung tuh. Mercon, kayak perang. Ya, ilmunya cuma satu. Rasakan orang seperti merasakan diri sendiri. Tapi sebuah pojokan yang sound systemnya paling panjang, ada sebuah pojokan. Yang lain-lain itu jam 9, jam 10 udah hilang. Tapi ini pojokan yang satu, pokoknya panjang sekali. Dan suaranya panjang. Itu paling lama dan paling mengganggu. Karena paling mengganggu saya pelajarin. Saya tanya pembantu saya Wayan, itu siapa namanya? Kenapa seperti itu? Di sana saya baru mengerti, Pak D, ini pesengannya Wayan.
Kenapa sound systemnya ribut sampai malam-malam, istrinya lari. Aduh. Ketika saya mendengar istrinya lari saja, langsung marah saya langsung menurun. Ya, kalau musiknya yang keras-keras sampai jam 1:30 pagi bisa membuat berturun rasa sakitnya gara-gara istrinya lari, betapa bahagianya dunia. Biarlah sebagian rasa sakitnya wayan saya ambil dengan musiknya. Dakduk, dakduk, dakduk. Ya, botak-botak begini istri saya belum lari. Dia sudah lari. Kalau saya ketemu, Yan, belum mulai kurnane, durung Pak Gede, udah pulang istrinya belum? Saya suka godain, cari istri lagi yuk. Dia nak kari deman Pak Dejak kurnan saya bahagia. Istrinya lari dan dia masih cinta berat sama istri. Sudah istri lari merawat anak 2 sendiri, berat sekali. Makanya ke teman-teman yang belajar memaafkan, selalu saya kasih tips sederhana. Kalau Anda mau memaafkan, tipsnya sederhana. Lihat penderitaan di balik orang yang menyakiti. Begitu Anda tahu penderitaan orang menyakiti, Anda langsung bisa memaafkan. Dalam bahasa Inggris, less violence, more compassion. Kalau Anda mengerti penderitaan orang lain, lebih sedikit kekerasan yang kita lakukan ke orang lain, lebih banyak belas kasih yang kita berikan ke orang lain. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua awan melati semuanya. Sebut